Selamat siang, selamat berjumpa kembali di program Smart People siang hari ini. Nah, untuk menemani istirahat siang Bapak Ibu sekalian, di akhir dari sesi yang dijadwalkan kepada saya hari ini, saya akan kembali, menjumpai Bapak Ibu dengan pembahasan yang terakhir dari sesi yang keempat ya, hari ini. Namun sebelum saya memulai pembahasan hari ini, saya ingin, membuka acara ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh kembali bertemu lewat live streaming ini Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, bahkan Tuhan menyertai kehidupan setiap kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai detik ini Tuhan tetap menyertai kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan setiap kami yang merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami sharingkan ini boleh benar-benar menjadi berkat dan berdampak bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain ini, supaya hamba-Mu bisa membagikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap pendengar yang ada. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan yang terakhir dari jadwal saya hari ini saya ingin membahas tentang warisan di akhir kehidupan. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, setiap kita nanti pada akhirnya juga akan kehabisan atau habislah waktu kita untuk ada di dunia ini ya. Jadi kita harus sudah mulai memikirkan ya apa yang akan kita tinggalkan, apa yang akan kita wariskan untuk keturunan kita, dan apa yang ingin orang kenang dari kehidupan kita selagi kita masih hidup ya di dunia ini ya. Jadi warisan ini sangat berkaitan dengan waktu ya, dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, jadi setiap hari harus terus berkarya, setiap hari harus terus berjuang, ya harus terus semangat untuk bagaimana kita bisa mewariskan ya, walaupun apa yang kita wariskan mungkin bukan berupa harta benda, mungkin bukan berupa rumah yang mewah, mungkin bukan berupa emas yang berkilo-kilo ya, tapi hari ini saya ingin berbagi ya bagaimana kita sebagai orang percaya ketika kita sudah tidak ada, apa yang ingin orang kenang dari kehidupan kita ya. Jadi next kita akan membuka ayat firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Amsal 13 ayat yang ke-22. Jadi di sini dikatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya ya. Jadi orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, hari ini kita bisa dikatakan orang baik itu kalau kita bisa meninggalkan warisan yang tentunya sangat berharga bagi anak cucu kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita mau mewariskan uang itu juga bisa habis ya. Kalau kita mau mewariskan rumah itu nanti juga bisa terjual, juga bisa habis ya. Kita mau mewariskan harta yang kelihatan itu pada akhirnya juga akan bisa habis dan lenyap begitu saja ya. Bahkan mungkin itu bisa menjadi perselisihan, pertengkaran yang hebat kalau kita tidak bijaksana ya dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, dan khususnya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya, bagaimana kita menghargai waktu ya, karena tidak banyak orang yang menyadari bahwa waktu itu begitu singkat sekali. Ya contohnya hari ini aja, rasanya seperti baru kemarin saya itu recording atau memberikan firman Tuhan ya di Smart People ini. Ternyata hari ini pun sudah waktunya juga saya membagikan kembali gitu ya. Jadi sudah 1 minggu ternyata tanpa disadari ya, dari bangun tidur pagi ya, saya bangun bekerja ya, sampai tanpa disadari itu sudah sore lagi. Waktu itu begitu cepat sekali ya. Kadang sampai mau
ngadakan pertemuan apa begitu ya, agenda itu begitu penuh gitu ya, sampai nggak ketemu titik temunya tanggal berapa ya, kepingin mengadakan acara sampai suatu saat saya pernah, berkata kepada teman saya, Bapak Ibu, saya sampai ngomong, "Harusnya 1 minggu itu 10 hari kayaknya ya baru pas," gitu ya. Sampai juga pernah saya berpikir bahwa, 1 hari itu harusnya 36 jam ya, bukan 24 jam gitu ya. Karena apa? Karena saya merasa waktu itu begitu cepat gitu ya. Rasanya baru bangun pagi itu tiba-tiba lihat jam udah sore lagi gitu ya. Sudah sore, sudah apa ya, sepanjang hari itu sudah bekerja dan sebagainya itu tanpa disadari habis waktu-waktu yang ada dalam hidup saya secara pribadi. Nah, siang hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan ya? Jadi setiap kita bagaimana kita bisa menghargai atau menggunakan ya waktu-waktu yang Tuhan berikan. Ya kadang saya sampai sempat berpikir, orang yang nganggur itu kok enak ya? Saya melihat, waduh hidupmu itu penuh kasih karunia. Siang bisa tidur siang gitu ya, bisa menikmati tidur siang gitu ya. Saya tuh kalau saya buat untuk tidur siang itu eman Bapak Ibu ya, karena pekerjaan yang banyak, tanggung jawab yang harus saya selesaikan juga banyak gitu ya. Jadi rasanya sampai mau dibuat untuk istirahat siang itu saya merasa, wah eman-eman ya waktu yang ada ini hanya untuk tidur siang gitu ya. 1 jam itu mungkin ya bisa saya gunakan untuk apa, setrika baju atau saya bisa gunakan untuk bersih-bersih rumah seperti itu ya. Jadi saya sangat menghargai ya waktu yang Tuhan berikan di mana sebagai penolong saya harus terus tetap kuat, saya harus tetap apa, sehat, saya harus tetap bisa semangat gitu ya Bapak Ibu untuk menjalani aktivitas saya setiap hari. Next. Begitu singkatnya kehidupan ya, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, waktu yang begitu singkat ini ya. Pemazmur katakan di sini bahwa adapun manusia hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga, ya. Jadi kita kalau melihat bunga rumput itu ya, saya pernah punya tanaman, katanya orang-orang itu namanya tanaman jam 9 pagi. Ya, jadi setiap jam 9 pagi dia ini mengeluarkan bunga, Bapak Ibu. Ya, tapi setelah lewat jam 9 ya, khususnya sudah mulai siang, matahari sudah mulai terik ya. Bunga ini saya lihat lagi di depan sudah tidak ada lagi. Pada pagi itu cantik-cantik sekali dia mengeluarkan bunga dengan berwarna-warni seperti itu. Tapi siang sudah tidak ada lagi. Nah, kehidupan kita terkadang digambarkan di sini seperti seperti rumput, seperti bunga di padang. Ya, demikianlah ia berbunga. Dengan cepat sekali dia bisa berlalu dari pandangan kita. Nah, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, itulah kehidupan, gambaran kehidupan manusia yang begitu singkat di hadapan Tuhan ya. Jadi alangkah baiknya siang hari ini kita sama-sama mempelajari atau merenungkan ya waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Apa yang sudah kita kerjakan untuk waktu-waktu yang ada ini? Apakah hari ini kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita hari ini sudah menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin? Next. Nah, yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu, apa yang orang wariskan di akhir hidupnya, ya. Jadi kalau kita berkata apa yang diwariskan hari ini mungkin sudah mempersiapkan, wah rumah yang ini untuk anak saya yang nomor satu, mungkin mobil mewah saya nanti untuk anak yang nomor dua, apalagi emas-emasan atau harta benda perhiasan ini untuk anak saya yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai atau sudah memiliki gambaran bahwa ada sesuatu yang akan diwariskan. Tetapi yang perlu dipikirkan apakah yang Bapak Ibu wariskan di akhir dari setiap perjuangan hidup kita itu benar-benar bisa menjadi suatu warisan yang kekal bagi anak cucu kita dan keturunan kita. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya, Bapak Ibu, meskipun usia kita masih jauh ya untuk masuk ke gambar ini yang saya berikan ini. Nanti pada suatu saat kita juga akan nyampe di tempat ini. Hanya saja kita enggak tahu kita urutan yang keberapa gitu ya. Jadi makanya karena waktu dan setiap saat, setiap waktu kita bisa dijemput untuk
datang atau memasuki tempat yang ada di gambar ini, ya, saya ingin kita semua, Bapak, Ibu, dan saya mulai memikirkan warisan apa kira-kira yang akan kita tinggalkan. Kalau tadi dikatakan di kitab Amsal, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, warisan yang tidak pernah habis, ya, itu adalah keteladanan. Next. Warisan keteladanan hidup adalah ajaran atau teladan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Keteladanan hidup dapat berupa sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan seseorang yang dapat dicontoh oleh orang lain. Jadi warisan keteladanan hidup ini sangat penting, Bapak Ibu, karena ini warisan yang tidak akan pernah bisa lenyap atau habis karena waktu. Ya, karena setiap ajaran yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, ya, ini akan terus teringat atau itu akan terus hidup, ya, untuk seluruh keturunan kita walaupun kita ini sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin ya, kita tidak semua dari setiap kita bisa mewariskan harta benda, kekayaan seperti itu. Tetapi yang namanya keteladanan hidup ini dari sikap kita, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menyikapi setiap persoalan, perilaku kita setiap hari, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang pernah menyakiti kita, ya, lewat perkataan kita, apa yang kita perkatakan setiap hari. Terkadang anak itu tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, ya, tapi dia selalu melihat apa yang kita lakukan, ya. Jadi perkataan kita ataukah itu membangun perkataan-perkataan setiap hari yang keluar dari mulut kita itu apakah perkataan-perkataan yang membangun atau perkataan-perkataan yang justru meruntuhkan dan membunuh potensi orang. Nah, juga perbuatan, ya, perbuatan baik kita itu seringkali anak atau orang-orang di sekitar kita itu melihat gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu setiap hari dicontoh atau dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Jadi warisan keteladanan hidup ini merupakan warisan yang kekal, yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu. Ya, mungkin kalau mewariskan segala sesuatu seperti yang saya katakan, itu mungkin bisa habis. Jadi untuk meninggalkan warisan yang berharga, warisan yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu, ya, kita tidak harus mewariskan atau menjadi orang yang kaya dulu baru kita bisa memberikan warisan kepada keturunan kita. Ya, saya mengambil sebuah contoh next, ya. Ibu Teresa ini, ya, Bunda Teresa ini. Pada tahun 1970-an, ya, dia menjadi terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya, ya. Bahkan misionaris cinta kasih yang didirikannya terus berkembang sepanjang hidupnya. Padahal kalau kita melihat latar belakang kehidupan Mother Teresa ini, dia bukan orang yang kaya, dia juga bukan orang yang berpendidikan tinggi, berpengalaman, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau saya melihat betapa hebatnya seorang wanita ini, ya, Bapak Ibu, itu dia dikenal karena menjalankan 610 misi di 123 negara. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya fokus dengan keadaan kita, masalah kita, sehingga kita nggak pernah melihat orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita belajar dari Mother Teresa ini hal yang luar biasa, hal yang menarik yang patut kita pelajari. Nah, ini yang saya katakan bahwa warisan keteladanan itu tidak pernah habis atau tidak pernah lekang dimakan oleh waktu. Walaupun orang yang hari ini kita lihat Mother Teresa ini sudah tidak ada. Tapi siapa di antara kita yang tidak mengenal wanita satu ini? Wanita hebat yang luar biasa ini. Pasti setiap kita pernah mendengar atau bagaimana kiprahnya, bagaimana perjuangan hidupnya, ya. Jadi dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan keadaannya sendiri, tetapi dia mau melihat keadaan orang lain dengan cara dia melakukan berbagai
berbagai macam misi ya, di berbagai macam di beberapa negara yang sudah dia kerjakan. 610 misi di 123 negara itu bukan pekerjaan yang mudah hari-hari ini. Wong seringkali kita suka mengatakan bahwa, "Wong aku sendiri aja hidup itu sudah pusing, sudah banyak masalah kok, boro-boro mikirin urusan orang lain, biar kelaparan, biar nggak bisa makan, ya urusanmu lah." Ya mungkin kita suka mengatakan seperti itu. Kalau kita belajar dari wanita yang satu ini, Bapak Ibu, saya sangat diberkati sekali ya, dia bisa mempunyai, apa itu namanya, mendirikan ya, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV ya, lepra dan TBC. Orang-orang ini sudah tersisihkan, orang yang sudah tidak diperhitungkan, orang-orang yang sudah diabaikan, ini dia yang ngurusi semua. Dia mendirikan panti asuhan, sekolahan ya. Jadi ini adalah hal yang patut kita teladani ya dari seorang Mother Teresa. Padahal orangnya sudah nggak ada, tetapi cerita hidupnya itulah yang sampai hari ini itu tidak ada orang yang pernah lupa dengan apa yang pernah dia perbuat. Walaupun dalam perjalanannya saya percaya pasti adalah tantangan, kritik ya dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada, itu pasti ada Bapak Ibu. Tapi dengan kegigihan, dengan keteguhan hatinya dia terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Next, kita lihat ya, teladan adalah warisan yang tidak pernah lekang dimakan waktu dan tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Nah, inilah yang kita rindukan hari ini. Kalau hari ini saya bisa menyampaikan bagaimana saya harus mewariskan sebuah keteladanan untuk anak-anak saya, ini pun saya juga sudah ngetes anak saya, Bapak Ibu. Ya, pernah suatu saat anak saya yang sekarang sudah menikah dan berumah tangga itu, waktu dia masih berumur 12 tahun itu ya, sambil dia baring-baring di tempat tidur, itu ya saya ada di tempat tidur bersama anak saya itu sempat saya tanya, ya Stephen namanya, apakah kamu itu, melihat keteladanan dari mama? Gitu ya. Saya pernah bertanya seperti itu kepada anak saya, "Apa yang kamu lihat dan kamu pelajari dari hidup mamahmu ini?" Ya, karena saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, Bapak Ibu, pendidikan saya hanya S3. SD, SMP, SMA ya. Saya ingin tahu apakah anak-anak itu belajar dari hidup saya, apa anak-anak itu melihat sebuah keteladanan dalam hidup saya ya. Waktu itu anak saya yang masih kira-kira kelas 6 SD itu bisa menjawab ya dengan gayanya dia sebagai anak-anak seperti itu, sambil malu-malu gitu ya, dia menjawab pertanyaan saya gitu. "Apa yang kamu pelajari? Kamu belajar apa dari hidup mama?" Gitu ya. Dia ngomong, "Yang pertama," loh anak saya itu bisa ada poinnya Bapak Ibu, padahal masih kelas 6 SD ya waktu itu. Yang pertama mama itu orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Wow, saya sampai kaget Bapak Ibu dengan jawaban seorang anak bisa menjawab seperti itu. Mama itu orang yang kuat. Aku belum pernah melihat mama itu hanya diem saja di rumah tanpa melakukan apa-apa. Tiap hari mesti ada yang dikerjakan. Nah, yang kedua, mama itu orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mama itu orang yang setia. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat saya terharu ya dengan jawaban anak saya yang waktu itu bisa dikatakan masih kecil, masih kelas 6 SD ya. Tapi saya bersyukur ya lewat apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan setiap hari itu ternyata anak-anak saya itu melihat, memantau gitu ya tanpa saya sadari, itu ternyata saya dilihat oleh anak saya. Pokok mama itu orang yang apa ya, nggak mudah menyerah, never give up ya kalau ngomong itu seperti itu. Jadi saya bersyukur dan itu bukan menjadi sebuah kebanggaan yang membuat saya lupa diri, bukan itu. Tapi bagi saya apa yang dikatakan anak saya itu, merupakan sebuah kata-kata atau sebuah peneguhan ya buat saya sampai hari ini untuk saya terus bagaimana saya terus memberikan warisan
kepada anak saya, dan itu terbukti ketika dia sudah besar ya, di masa-masa krisis yang saya alami, anak saya ini orangnya ini tidak mau berhenti untuk terus berjuang. Orangnya itu mau mengerjakan segala sesuatu walaupun itu menurut kacamata saya hari ini untuk ukuran anak zaman sekarang, itu sesuatu yang sulit yang hari ini dia lakukan gitu ya. Jadi, saya mewariskan sebuah kantor ya di daerah Madiun, di kota Madiun itu, dan dia ini tinggalnya di Pare, Bapak Ibu. Jadi saya melihat bagaimana kegigihannya dia untuk memperjuangkan bagaimana dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya dia harus berjuang untuk memenuhi kehidupan, rumah tangganya. Ya hari ini dia punya anak usia 2 tahun. Ya, jadi dia harus berjuang. Bagaimana? Saya sudah tidak bisa, orang tua sudah tidak bisa memberikan modal yang besar untuk apa? Untuk membackup kehidupannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dia setiap hari harus terus berjuang bagaimana dia membesarkan anaknya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang saya lihat. Sampai pada satu titik anak saya ini bisa eh, memberi DP sebuah perumahan, dia punya rumah sendiri walaupun itu tipenya kecil Bapak Ibu. Saya kalau melihat dan saya kalau datang ke rumah anak saya tuh rasanya saya terharu. Ya, kenapa saya tidak bisa memberikan warisan rumah atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak saya gitu ya. Dia bisa mengusahakannya sendiri. Saya pernah sampai suatu saat saya katakan, "Pen Mama minta maaf ya, karena Mama tidak bisa memberikan kamu sesuatu modal yang besar, rumah yang bagus ya, untuk kamu tinggali." Anak saya katakan begini, "Santai aja loh Mah, aku ini kan masih muda, aku masih bisa berjuang, aku masih kuat bekerja. Wong aku melihat Mama aja sampai hari ini tuh yang menyemangati saya. Saya bisa kemana, saya bisa ke sana kemari, itu karena saya melihat Mama itu orang yang kuat, makanya aku sebagai orang laki-laki, aku juga harus kuat." Nah, itu yang apa, yang diteladani oleh anak saya, Bapak Ibu. Nah, makanya siang hari kalaupun kalaupun ya, sekali itu mungkin waktu saya di dunia ini sudah habis, Tuhan memanggil saya. Saya pun sudah, intinya walaupun belum sempurna sampai hari ini, tapi saya, setidaknya sudah memberikan apa, keteladanan bagi anak saya bagaimana hidup ini harus diperjuangkan. Ya, dia pernah menulis sebuah caption di Instagram-nya waktu saya, berulang tahun itu Bapak Ibu, dia katakan bahwa happy birthday my mother gitu ya, dia katakan seperti itu. Dia ngomong bahwa, mama itu orang satu-satunya yang pernah memberikan keteladanan atau bagaimana menghadapi kesulitan hidup ini. Bagaimana arti dari hidup ini, bagaimana saya harus berjuang dalam hidup ini. Nah, itu yang pernah ditulis oleh anak saya, ya bahwa dia mempelajari sesuatu dari kehidupan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa teladan adalah warisan yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu dan tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Bapak Ibu nanti buktikan ya ketika salah satu dari kita mungkin sudah harus pulang ke rumah Bapak ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dari orang yang kita cintai itu akan tidak akan pernah habis untuk diceritakan, akan terus diceritakan sekali sekali waktu ketika kita ingat orang itu pasti kita akan berbicara, "Itu loh dulu melakukan ini, itu loh dulu yang meninggalkan apa, bangunan itu orang ini, itu loh sudah diperjuangkan, itu loh sudah didirikan," ya. Nanti kita akan melihat seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk menjadi teladan. Kita akan lihat next, arti dari teladan itu adalah orang yang mau menjadi model, orang yang mau menjadi pattern ya bagi anak-anak kita, keturunan kita. Dia adalah figur ya, figur yang dilihat ya.
teladan bukan berarti sempurna. Jadi menjadi teladan itu enggak nunggu kita sempurna, Bapak Ibu. Kalau nunggu kita sempurna baru kita mau jadi teladan ya, kita akan kehabisan waktu, Bapak Ibu. Jadi justru setiap saat, setiap waktu di mana ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, disitulah saatnya kita untuk praktek menjadi teladan. Jadi saya katakan, saya garis bawahi teladan bukan berarti sempurna dan tidak pernah salah ya. Jadi orang yang menjadi teladan itu bukan berarti dia sempurna dan tidak pernah salah, bukan itu. Tetapi bagaimana seseorang itu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya, itulah teladan, ya. Bagaimana keterlibatan Tuhan, sejauh mana Bapak Ibu melibatkan Tuhan di seluruh aspek hidupmu, disitulah orang itu melihat keteladanan yang luar biasa. Ya, saya pernah ya Bapak Ibu, pada satu saat ada camp wanita bijak di Kediri ini. Karena banyak masalah ya yang saya hadapi ya, masalah persoalan suami saya, ada orang yang tidak suka dengan suami saya lalu mengajukan ke pengadilan, ada tuntutan dan sebagainya seperti itu, maka saya memberanikan diri kepada pimpinan saya untuk saya mengatakan, "Saya lagi ada masalah dengan hukum. Lebih baik saya tidak berbicara dulu di camp wanita bijak kali ini." Saya katakan seperti itu, "Oke baik Bu Dep, kalau memang itu membuat kamu nggak nyaman ya, kamu hari ini datang aja. Di camp ini kalau kamu nggak hadir itu rasanya nggak klop." Seperti itu katanya. "Kamu hadir aja." "Ya Bu, saya tetap hadir. Walaupun saya tidak harus menjadi pembicara, saya pun juga pengen diisi dengan pembicara-pembicara yang lain, walaupun sesi-sesi yang disampaikan itu sudah saya dengar ya. Saya hanya datang, duduk di bangku paling belakang, saya tidak berbicara, saya tidak melakukan apapun Bapak Ibu. Jadi sepanjang sesi disampaikan saya mendengarkan. Ya, saya membuka hati saya posisikan diri saya sebagai peserta, begitu ya. Tapi yang luar biasa ketika saya tidak berbicara itu Bapak Ibu, ketika acara itu selesai dan banyak peserta yang pulang, saya kasih jabat tangan sama para peserta itu. Ada satu peserta jabat tangan dengan saya dipeluk, dia nangis. Dia katakan, "Bu Deborah, terima kasih ya." "Loh, untuk apa Bu terima kasih dengan saya, untuk apa?" Gitu. Dia katakan, "Saya melihat Bu Dep hari ini walaupun enggak berbicara, enggak melakukan apa-apa, saya sangat diberkati." Loh, saya ini enggak melakukan apa-apa, saya juga enggak berbicara, makanya dari kata-kata ibu ini saya katakan terima kasih kepada saya itu untuk apa, saya juga enggak kenal dengan ibu ini gitu ya. Dia katakan, "Saya melihat ibu duduk di belakang, meskipun ibu enggak berbicara, saya sangat diberkati." Itu Bapak Ibu, yang namanya teladan itu bukan seberapa kita gembar-gemborkan ya, tapi kita tidak melakukan apapun ya, itu pun juga orang juga tidak terberkati dengan hidup kita kalau kita hanya pinter ngomong tok, tapi kita ndak pandai untuk melakukan ya. Jadi teladan itu memberi contoh ya, jadi contoh, jadi figur seperti itu. Next. 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Di sini dikatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas," yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. "Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Nah, ternyata keteladanan iman pun itu juga kita wariskan kepada keturunan kita melalui apa Bapak Ibu? Melalui tindakan, melalui sikap perbuatan kita setiap hari. Di sini kalau kita melihat Timotius itu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Ternyata dia belajar dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike ya. Jadi saya percaya kalau hidup kita ya melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang terkecil setiap hari, itu saya percaya itu akan menjadi dampak seumur hidup buat anak dan keturunan kita ya. Makanya 2 Timotius 3 ayat 15, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Jadi sejak kecil Timotius diajarkan untuk bagaimana dia mengenal kitab suci,
ya, yang dapat memberi hikmat kepadanya dan menuntun dia pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi sejak dini ya kita harus mengenalkan ya kitab suci ini kepada anak-anak kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang mampu memberi hikmat, ya, mampu menuntun anak-anak kita untuk mencapai sebuah keselamatan karena dia memiliki iman kepada Kristus Yesus. Next. 2 Timotius 3 ayat 10 ya, di situ dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini ya, saya sempat berpikir dan sempat terlintas dalam benak pikiran saya, kok cek sombong ya Rasul Paulus ini bisa ngomong bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, rupanya Rasul Paulus tidak hanya sekedar ngomong ya, tapi dia sudah ketika dia mengajarkan ya, dia sendiri juga sudah melakukan dari cara hidupnya, dari pendiriannya, dari keteguhan imannya, kesabarannya, dan kasihnya, juga ketekunannya itu kepada Timotius ya. Jadi ini hal yang luar biasa ketika Rasul Paulus berani mengatakan, ikutono ajaranku, cara hidupku, pendirianku ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dia sudah terlebih dulu melakukan hal itu. Bahkan dia sudah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia berani mengatakan, ikuti cara hidupku, ikutono ajaranku, pendirianku, imanku, ya, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus ya. Jadi keteladanan menurut saya secara pribadi ini adalah hal yang sangat penting. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa keteladanan hidup itu penting? Next, kita lihat. Keteladanan hidup itu merupakan bentuk pengajaran yang mendasar ya, karena ini salah satu bentuk pengajaran yang mendasar yang setiap hari, yang setiap saat, setiap waktu itu dilihat orang. Bapak Ibu, kita hidup ini ya, hidup ini melihat dan dilihat. Masalah suka enggak suka, setiap hari hidup kita ini selalu dilihat orang. Bagaimana cara hidup kita, sikap kita, ketekunan kita, iman kita itu dilihat orang setiap hari. Ya, apakah hidup kita ini sudah berdampak, hidup kita ini sudah memberikan pengajaran-pengajaran yang penting untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan cuma anggota keluarga kita saja Bapak Ibu, tetapi justru kepada tetangga, kepada lingkungan di mana kita tinggal. Ya, di masa-masa sukar ini Bapak Ibu, saya harus tinggal di sebuah kantor ya. Di ruangan kerja ini ya Bapak Ibu, makanya banyak barang-barang ini karena saya bekerja ya. Di situ saya masih suka berbagi dengan tetangga-tetangga di sekitar kantor sini gitu ya. Dan orang-orang yang pernah mengenal saya dulu ya, dulu sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebelum saya mengalami pertobatan ya. Dia sempat nulis di WA itu dan dikirimkan ke saya gitu ya. Dia katakan bahwa kamu itu, saya melihat hari ini kamu itu berbeda jauh dengan kamu yang dulu mungkin 5, 6 tahun yang lalu saya kenal. Loh, kenapa? Saya tanya begitu. Dulu kamu itu orangnya itu apa ya, nggak pernah peduli dengan orang lain, nggak mau tegur sapa dengan orang lain, dan sepertinya kalau aku melihat kamu 5, 6 tahun yang lalu, itu sepertinya kamu itu orang yang sombong gitu ya. Orang yang nggak mengerti keadaan orang lain, orang yang nggak mau berteman dengan orang-orang yang mungkin kamu anggap levelnya itu nggak selevel dengan kamu gitu ya. WA-nya itu bisa bisa berbicara bisa nulis WA itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau dia tidak melihat sebuah keteladanan, saya percaya nggak akan pernah dia nulis chat di WA itu kepada saya seperti itu. Nah, makanya keteladanan hidup itu merupakan bentuk pengajaran yang mendasar. Keteladanan hidup dapat membuat seseorang tetap dikenang dan memberi semangat dalam kehidupan orang lain. Nah, makanya ketika saya mengalami masa sukar, saya sempat katakan kepada orang itu
bahwa kamu itu belajar dari seseorang jangan hanya keberhasilannya, tetapi kamu juga harus pelajari juga kenapa orang itu bisa gagal. Kenapa orang itu bisa sampai mengalami sebuah kegagalan dan terpuruk dalam hidupnya, itu juga harus kamu pelajari. Pernah suatu saat ketemu gitu saya katakan seperti itu. Jadi kamu harus belajar. Kalau hari ini mungkin orang melihat saya gagal dalam hal finansial, Bapak Ibu ya, saya mengalami kepailitan karena pandemi COVID-19 yang beberapa waktu lalu terjadi itu ternyata itu berdampak panjang dalam pekerjaan suami saya. Dan ini yang membuat hari ini saya mengalami keterpurukan, mengalami kepailitan. Itu justru hari ini, saat inilah saya harus praktek bagaimana saya tetap menjadi teladan, bagaimana saya masih harus terus dikenang sama orang, bagaimana saya harus memberi semangat dalam kehidupan orang lain ya gitu. Bukan saya saja yang ingin disemangati, tapi saya juga harus memberikan semangat menjadi contoh bagi orang lain. Ya, di saat situasi yang sulit ini sempat anak saya, terucap ya, anak saya yang pertama itu sempat terucap. Saya kalau mau pelayanan ke luar kota itu saya sempat pamit ya dengan dia, "Kan mama mau ada pelayanan ke sana, mungkin nanti camp itu 3 hari," gitu. Dia sampai geleng-geleng kepala, "Mama itu wis luar biasa, bantu doa mama ya," saya suka suka katakan seperti itu, "Pasti mah," gitu. "Mama ini luar biasa loh. Situasi seperti ini masih sempat memikirkan orang lain, masih sempat berkhotbah, masih sempat membuat materi." Dia suka lihat saya bikin materi sampai malam, kadang sampai menjelang pagi seperti itu. Dia kalau bangun dia suka lihat, "Loh mama belum tidur toh." Lah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu rupanya yang, yang dia kenang dari kehidupan seorang mamahnya ini walaupun saya belum sempurna Bapak Ibu ya, tapi ada satu keteladanan. Itu kalau orang ndak kuat kayak mama, ya, ngalami masalah seperti hari ini, ya, mungkin nggak akan punya, pikiran ya untuk memikirkan orang lain. Tapi mama ini masih bisa memikirkan orang lain. Lah itu nggak stres itu loh, nggak gila itu sudah untung-untungan. Anak saya sempat katakan seperti itu. Mungkin kalau orang yang mentalnya ndak kuat kok jangankan khotbah, menghadapi masalah hidupnya aja nggak gila itu sudah puji Tuhan katanya. Saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya melihat di sini bahwa ternyata ya hidup saya setiap hari juga dilihat oleh anak saya. Jadi keteladanan hidup dapat meninggalkan warisan iman yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Makanya bersyukur saya kalau melihat, story di WA anak saya itu, dia suka menulis beberapa firman Tuhan ya, beberapa, cuplikan ayat-ayat firman Tuhan itu ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena kalau anak-anak kita ndak pernah melihat bagaimana sikap kita, perbuatan kita, anak kita juga ndak akan bisa menirukan kita Bapak Ibu, ya. Contoh kecil aja kita suruh anak kita, "Ayo tiap malam sebelum tidur kamu harus sikat gigi." Tapi anak itu tidak pernah ngelihat mamahnya nek malam sikat gigi apa ndak, anaknya ndak pernah lihat. Makanya betapa sulitnya kita nyuruh anak kita untuk gosok gigi kalau malam sebelum tidur. Karena apa? Anak ndak pernah melihat orang tuanya gosok gigi pada malam hari. Nah, itu yang membuat anak sulit untuk mempraktekkan, sulit untuk melakukan apa yang kita omongkan gitu ya. Katakan misalnya, "Ayo kalau tiap hari kamu harus baca firman Tuhan." Tapi anaknya sendiri juga enggak pernah ngelihat orang tuanya baca firman. "Ayo tiap hari berdoa." Anaknya juga enggak pernah lihat orang tuanya, papa mamanya berdoa. Nah, ini yang membuat sulit. Makanya dikatakan di atas itu tadi, keteladanan hidup itu merupakan bentuk pengajaran yang mendasar. Kita kasih contoh dulu. Ya, ada satu power statement yang begitu memberkati saya. Satu teladan itu lebih berdampak daripada 1.000 kata-kata. Kita ngoceh tiap hari dengan anak tanpa kita memberi contoh itu juga percuma Bapak Ibu. Ya, yang dibutuhkan anak hari ini bukan sekedar omelan kita, ocehan kita, bukan cuma itu, tapi contoh keteladanan yang bisa mereka lakukan. Karena tiap kali apa yang kita lakukan itu ternyata anak melihat. Ya, suatu saat suami saya pasang sebuah stafel di bawah meja. Nah, waktu dia mau menggunakan komputer itu,
dia cetekkan dia nyalakan stafel itu dengan kaki, cetek gitu ya, dengan kaki. Lah suatu saat saya juga melihat anak saya waktu mau pakai komputer itu, dia juga persis seperti apa yang dilakukan bapaknya. Jadi dia menyalakan tombol itu juga menggunakan kaki. Lah saya tegur anak yang kedua itu, "Nos, kamu nggak punya tangan dah nyalain itu pakai kaki." Lah papa juga begitu kok. Lah itu yang membuat keteladanan yang buruk yang bisa dicontoh gitu loh. Karena apa yang kita lakukan itu tanpa kita sadari. Ya karena kan males ya mau tangan ke bawah meja gitu kan males ya. Jadi pakai kaki aja jauh lebih efektif kayaknya seperti itu. Nah, tapi ternyata itu ditiru ya. Ketika anak saya melihat papanya pasang atau menyalakan stafel seperti itu, dia juga menyalakan stafel juga dengan kaki, persis seperti yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi ini yang seringkali dikatakan bahwa hidup ini melihat dan dilihat ya. Jadi suka enggak suka hidup kita ini setiap hari dilihat orang lain ya. Jadi masalahnya apa yang kita lakukan itu harus setiap hari itu sesuatu yang baik yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang ya. Next. Mungkin ini slide yang terakhir ya. Jadi bagaimana menjadi teladan hidup ya. Jika ingin orang lain melakukan sesuatu, maka lakukanlah terlebih dulu. Nah, artinya kalau kita menginginkan suami kita, orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan segala sesuatu, maka kita harus kasih contoh lebih dulu. Kita dulu yang harus melakukan, jangan ngomong dulu, merintah dulu, tapi tanpa ada bukti bahwa kita juga bisa melakukan hal itu gitu. Jadi bagaimana menjadi teladan hidup itu dikatakan di sini jika ingin orang lain melakukan sesuatu, maka lakukanlah terlebih dahulu. Tetapi sebaliknya, jika ingin melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, maka jangan melakukannya. Ya, ini khususnya untuk bapak-bapak ya. Jadi kalau ngelarang anaknya, kamu itu jangan rokokan, jangan merokok. Merokok itu merugikan kesehatan, tapi bapaknya sendiri setiap hari rokokan, merokok setiap hari di depan anaknya. Lah, apakah itu kita menasehati apakah itu dilakukan Bapak Ibu? Pasti tidak. Pasti dia melihat juga wong papa juga merokok kok ngelarang aku untuk tidak merokok ya. Jadi sebaliknya seperti itu. Jika kita ingin melarang anak kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita juga jangan melakukan ya supaya apa yang kita katakan itu bisa dikerjakan, bisa dilakukan karena dia sudah melihat contohnya lebih dulu. Ya. Jadi keteladanan ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, dari sikap kita, perkataan kita, ya, perbuatan kita itu ternyata setiap hari dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan untuk menjadi murid Kristus yang sejati, Bapak Ibu dan saya harus terus berkomitmen ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk kita boleh tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Pasti orang akan melihat sebuah keteladanan hidup, sikap hidup yang luar biasa dari hidup kita. Tanpa kita banyak berkata-kata pun hidup kita ini sudah dibaca oleh orang lain. Tanpa banyak kowar-kowar kemana, gembar-gembar firman Tuhan kemana-kemana. Orang sudah membaca hidup kita. Melalui apa? Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita. Ketika dalam masalah, ketika dalam pergumulan, seperti apa sikap kita, apa yang kita kerjakan. Itu sudah berbicara dengan sendirinya Bapak Ibu. Tanpa kita harus ngomong di luar ya. Buat apa kita hebat di luar kalau di dalam sendiri kita tidak menjadi berkat. Ya, jadi mulailah dari diri kita ya. Siang hari ini saya rindu setiap kita melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Teladan sejati adalah Yesus Bapak Ibu. Ya, dia banyak memberikan keteladanan yang bisa kita contoh, yang bisa kita tirukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi keteladanan merupakan hal yang penting, warisan yang sangat berharga, yang tidak pernah dimakan oleh waktu, tidak pernah lekang
oleh waktu ya, dan bagaimana kita berusaha terus membangun cara hidup kita kepada orang-orang percaya agar merasakan kasih karunia Kristus ya. Jadi kesempatan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, ini adalah hal yang sangat menarik, hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya siang hari ini sebelum saya menutup perjumpaan kita siang hari ini, kita mau belajar terus untuk menjadi berkat, menjadi teladan, dan berdampak bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, Bapak Ibu, orang itu bisa mengenang hidup kita. Ada banyak hal yang bisa diceritakan dari cerita hidup kita, ya, sampai ke seluruh keturunan kita. Puji Tuhan, apa yang saya sampaikan biar ini boleh menjadi pengingat Bapak Ibu dan saya ya, khususnya saya juga terus belajar, Bapak Ibu juga harus terus belajar untuk terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk mengakhiri firman Tuhan siang hari ini, saya ingin menutup acara ini di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami rindu Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau terus melibatkan Engkau. Kami tidak menunggu sempurna Tuhan untuk menjadi teladan, tetapi biarlah di setiap ketidaksempurnaan kami, Tuhan menyertai hidup kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami mau menjadi figur, kami mau menjadi contoh bagi anak-anak dan seluruh keturunan kami, untuk kami bisa membawa orang-orang itu merasakan kasih karunia Kristus, boleh merasakan sukacita bersama Kristus ketika mereka melihat cara hidup kami, melihat sikap kami, melihat perbuatan kami, itu orang boleh memuliakan Tuhan. Orang boleh melihat Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk Smart People yang memberi kesempatan kepada setiap kami lewat live streaming ini. Kami percaya kami akan merasakan kasih Tuhan setiap hari. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan memperlengkapi setiap kami menjadi teladan bagi anak dan keturunan kami, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing siang hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.